Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Azahra dari kelas kecerdasan buatan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan silsilah keluarga saya yang tentunya nanti akan diprogramkan dengan menggunakan prolog gitu ya. Oke, ini yang di bagian gini, disclaimer dulu. Jadinya ini bukan berarti aku nggak mau on cam gitu kan. Tapi kan kalau misal aku on cam, aku cuman bingung aku bakal naruh wajah aku tuh di mana gitu kan. Sedangkan ini ngerekam nggak ya? Oh, ngerekam. Sedangkan untuk jendela yang di bagian kanan itu aku khususkan dengan gambar dari silsilah keluarga aku, dan di bawahnya itu aku akan ngoding di situ. Dan untuk yang kiri ini merupakan pengertian dari program apa ya? Program prolog Perlkah yang aku buat kayak gitu. Oke, pertama kali dalam sebuah keluarga ini, jadinya kenapa di sini namanya beda? Jadinya untuk yang Eyangkung sama Eyang Uti ini merupakan Eyangkung kan Eyang Kakung gitu kan, berarti ayah dari ayah saya gitu, kakek saya. Tapi dari garis keturunan ayah. Untuk yang Eyang Uti itu Eyang Putri. Untuk kakek sama nenek itu orang tua dari ibu saya, berarti kakek nenek saya. Jadinya kalau ayah saya itu orang Jawa, bunda saya sama saya orang Makassar gitu. Jadinya nih biar ngebedain aja dan untuk membuat programnya jauh lebih mudah. Kayak gitu. Oke, ini langsung aja ya. Berarti pertama kan kita bikin aturan jenis kelaminnya dulu. Jadinya untuk yang laki-laki di sini kan dalam sebuah silsilah pasti kan apa ya, genrenya ada dua kan. Gender pertama itu laki-laki, gender kedua perempuan. Nah, agar lebih mudah nih kita kelompokkan aja. Jadinya laki-laki itu sendiri. Contohnya yang kan laki-laki, ayah saya laki-laki, ini masukin ke sini. Kemudian yang perempuan itu ya saya, ibu saya dan lain-lain. Nenek juga bisa, tante bisa, adik saya juga perempuan, jadinya saya masukkan ke sini, adakku sama adik saya. Kemudian untuk aturan orang tua itu konsepnya tuh kayak gini. Semisal nih yang paling atas bapak dalam kurung Eyangkung sama bude. Berarti kan Eyangkung ini merupakan bapak dari bude saya kayak gitu. Eyangkung ini merupakan ayah dari ayah saya. Dan untuk ayah saya ini tiga bersaudara. Ayah saya anak kedua, punya kakak perempuan satu. Aku nyebutnya bude, disuruh manggil bude, dan adiknya ayah saya manggilnya om. Dan untuk tante ini adik dari bunda saya kayak gitu. Ini konsepnya kayak gini. Semisal ini bapak, ayah merupakan bapak dari aku. Ayah ini merupakan bapak dari aku, dan ayah merupakan bapak dari adikku. Di sini bisa dimasukin. Terus yang bagian ibu ini sama aja kayak, nah ini bunda merupakan ibu dari aku, atau bunda merupakan ibu dari adikku kayak gitu. Nah, untuk ngodingnya sendiri itu bakal aku kerjakan nanti ya. Jadinya di sini aku bakal ngejelasin ini dulu aja, keterangan dari program yang aku bikin dari aturan programnya. Untuk ngoding ini terakhir ya. Oke, untuk aturan program pertama ini aku bagi-bagi gini, jadinya kan ada tuh orang kalau ngerjain itu dia kayak gini contohnya. Jadinya tuh satu-satu kayak gitu. Kalau ini kan aku pakai variabel x, y, z kayak gitu-gitu, mempermudah. Ada juga orang yang ketika mengerjakan itu langsung dimasukin orang tuanya tuh siapa sama siapa gitu. Misal orang tua ayah, aku. Ayah merupakan orang tua dari aku kayak gitu. Kalau aku enggak, soalnya kalau pakai kayak gitu itu bakal panjang banget. Jadinya aku pakai cara yang kayak gini. Oke, untuk yang pertama itu anak x, y. Jadi ini potongan kode itu merepresentasikan dua variabel kan. Jadinya x sama y. Kemudian yang bapak x, y itu berarti x adalah anak dari y. Jika y adalah bapak dari si x. Terus untuk yang bagian kedua itu ibu merupakan gini-gini. Berarti kan X adalah anak dari Y. Kalau semisal Y itu merupakan ibu dari si X. Kayak gitu. Jadi itu konsepnya tuh sama yang kayak gini. Y merupakan ibu dari si X. Kayak gitu. Terus ini untuk line yang kedua. Yang di sini. Yang bagian orang tua. Itu sama aja sebenarnya. Berarti X adalah orang tua dari Y. Jika Y adalah bapak atau ibu dari si ibu dari Y. Terus untuk line yang kedua yang di sini itu berarti X
merupakan orang tua dari Y jika Y adalah anak dari si X-nya itu sendiri. Kemudian kita bisa scroll untuk yang bagian ini, yang bagian suami. Jadinya di sini itu nanti untuk di prolognya nanti bisa jadi semisal suaminya ibu siapa kayak gitu. Itu nanti ya. Nah, untuk yang ini untuk aturan suami istri itu kalau semisal kan berarti begini, X itu merupakan suami dari Y jika X adalah bapak dari P. Terus Y adalah anak dari P dan X adalah seorang laki-laki. Jadinya ini fungsi dari aturan gender yang kita buat, aturan jenis kelamin yang kita buat agar itu lebih mudah. Jadinya kalau semisal kita nggak make aturan jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu nggak bisa general ke semua jenis kelamin. Jadinya karena dalam sebuah silsilah keluarga itu yang pasti ada laki-laki dan perempuan, siapapun itu baik kakek, ayah maupun anak maupun ibu, pastikan gendernya di antara laki-laki sama perempuan. Nah, biar ini bisa mencakup keseluruhan dan memperpendek program, jadinya aku bikin aturan jenis kelamin yang akan aku masukkan ke sini. Untuk yang bagian istri itu sama konsepnya kayak yang bagian suami, cuman genrenya itu perempuan karena kan istri. Oke, jadi untuk yang cucu itu kayak gini. Berarti kan X adalah cucu dari Y. Kalau semisal Y adalah anak dari si Z-nya itu dan X itu anak dari Y yang juga merupakan seorang bapak. Untuk yang bagian aturan keduanya itu sebenarnya sama juga. Yang ini kan itu sama juga. Berarti ibu X adalah cucu dari Z jika Y adalah anak dari Z dan X adalah anak dari Y yang juga merupakan seorang ibu, kayak gitu. Ini kalau di bagian pokoknya kalau di bagian backsoundnya ada suara-suara geledak gitu kan, mohon maaf tempat saya lagi hujan. Kemudian untuk yang aturan kakekku, itu kan berarti Z adalah kakek dari X jika ada satu variabel Y yang merupakan anak dari Z dan bapak dari X serta X itu merupakan seorang pria. Ini juga sama, kita bakal pakai aturan jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Untuk yang nenek ini juga sama konsepnya kayak kakek, jadinya sepertinya nggak perlu aku jelasin. Dan ini kenapa di sini aku pakai kakekku bukan kakek biasa, karena di sini kan dalam silsilahnya udah ada kakek gitu kan. Dan kalau semisal aku udah ada kakek kayak gini. Kalau semisal aku double di sini jadinya kakek sini kakek juga, takutnya ada masalah sama programnya, jadinya aku nggak pakai cara itu. Oke, jadi untuk yang berikutnya ini untuk saudara laki-laki, kayaknya bisa digedein sedikit. Kayak gini. Ini aku mulai dari yang pertama dulu. Itu bagian saudara laki-laki. Itu berarti penjelasannya adalah kalau semisal X adalah saudara laki-laki dari Y, dan jika orang tua dari X dan Y itu sama, serta X dan Y itu merupakan laki-laki yang berbeda gitu. Jadinya kenapa ada simbol yang kayak gini. Yang berbeda itu tadi. Kemudian di yang saudara perempuan itu juga sama. Berarti X itu merupakan yang bawah. Berarti X itu merupakan saudara perempuan dari Y jika orang tua dari X dan Y itu sama, misalkan, serta X dan Y adalah perempuan yang berbeda. Yang ini yang perempuan, ini untuk jenis kelamin tadi atau jenis kelamin. Ini untuk tambahannya aja. Kemudian untuk yang bagian mertua ini agak panjang ya, yang bagian mertua aku emang bikin jadi 4. Jadi untuk yang aturan pertama ini aku bakal highlight yang ini dulu. Itu berarti eyangkung itu merupakan mertua dari Y. Kalau misalnya Y itu anak dari ibu atau bapak kan, dari X. Dan X adalah pasangan dari anak perempuan eyangkung. Anak dalam kurung X, bunda. Untuk yang line kedua, itu sebenarnya sama yang kayak line di atas. Jadi aku skip aja, aku bakal masuk yang ini karena lebih baru gitu kan. Nah, untuk yang itu berarti kan kakek itu mertua dari Y jika Y adalah anak dari ibu atau bapak dari X. Dan X adalah pasangan dari anak laki-laki kakek gitu. Yang ini, X adalah pasangan anak dari laki-laki kakek yang ini. Kemudian untuk yang bagian bawah itu juga sama, konsepnya kayak yang ini, cuma diganti ibu. Terus untuk yang ini yang yang om itu kan silsilah orang beda-beda ya. Jadinya silsilah aku yang sedikit segini aja.
Untuk yang om ini sebenarnya sama aja sih. Apa ya? Ini lebih simpel karena aku nggak mau ribet. Ini contohnya aja. Jadinya di sini ada contoh yang kalau pakai rumus-rumus yang X, Y gitu kan. Kalau yang ini ada contoh di mana pakai rumus yang simpel gitu. Kayak om. Om ini om dari aku gitu. Om dari adikku kayak gitu. Nah, karena ini programnya udah, berarti sekarang aku akan fokus ke bentar. Nah, aku akan fokus ngoding di bawah. Nih rumusnya bisa dilihat di sini. Jadinya sebelum kita bukan ngoding ya, nyoba aja gitu kan, kita wajib ngambil, kita pencet file console. Jadinya file yang ini akan kita ambil dari apa ya, akan kita masukin ke sini. Jadinya yang ini kita pastikan taruh di prolog ya. Itu aku simpan di drive D, kemudian aku pencet open. Nah, kalau semisal udah ada keterangan hijau kayak gini, berarti kan tandanya program saya tidak ada masalah. Kalau misal sebelum hijau ini ada tulisan merah-merah gitu kan, ya berarti ya katakanlah merah error. Udah simpelnya kayak gitu. Ini aku nyoba dari yang pertama aja, anak. Anak itu berarti gini. Jadi ini untuk yang anak. Nah, jadi kan kayak gini. Jadi ayah saya itu anak dari siapa gitu kan? Ayah saya, benar mana? Nah, ini anak ayah saya kan anak dari Eyangkung sama Eyang Uti gitu. Berarti jadi di sini cara bacanya ayah itu anak dari siapa? Anak dari Eyangkung. Habis itu kita pencet titik, semikolon gitu kan. Kalau kita pencet titik nanti apa ya? Kita akan masuk ke sini. Karena kan kita ingin mengetahui ayah itu anak dari siapa aja gitu. Berarti kita pencet semikolon. Berarti ayah merupakan anak dari Eyangkung dan Eyang Uti. Nah, anak sudah atau gini. Ayah, bentar anak, X, kemudian aku. Ini bisa nggak? Nah, untuk yang ini juga sama kayak yang di atas konsepnya. Aku ini merupakan anak dari siapa? Aku kan di sini anaknya ayah sama bunda. Berarti muncul di sininya itu nanti ayah, titik koma, bunda, kayak gitu. Habis orang tua. Nah, ini untuk orang tua kayaknya agak beda dikit. Untuk orang tua, eh, ayah merupakan orang tuanya siapa? Enggak. Jadi itu ayah itu orang tuanya itu siapa gitu loh. Ayah kan orang tuanya ada Eyangkung, kemudian sama ada Eyang Uti, kayak gitu. Berarti titik koma. Nah, sebenarnya programnya kayak gitu aja. Untuk yang lain juga sama kalau mau dicoba. Terus aku mau nyoba yang lain, semisal suami istri kayaknya ini suami dari bunda. Itu siapa ya kira-kira? Nah, suami dari bunda itu adalah ayah di sini. Kalau untuk istri juga sama, berarti nanti istri X, ayah itu siapa gitu. Ini titik koma. Ini langsung pencet titik aja karena kan emang apa ya, suaminya bunda cuma satu, nggak dua gitu. Ini kalau dicoba yang lain kayaknya juga bisa. Jadinya nanti aku nyoba istri dari kakek siapa gitu. Ini aku nyoba. Nah, kakek itu istrinya itu siapa? Terus kita jalankan. Nah, benar. Berarti kakek itu istrinya adalah nenek. Nah, kini kita bisa keluar, pencet titik. Nah, kemudian cucu. Cucu ini nggak tahu ini bisa nggak ya? Ini aku belum nyoba sih. Bentar, salah. Untuk cucu, eh, kakek itu cucunya siapa aja sih? Oh, nih. Gini, sebenarnya tuh polanya tuh beda ya antara yang ini sama ini. Kalau yang ini kan kakek itu istrinya tuh siapa gitu loh. Kalau yang ini kakek itu cucunya siapa aja gitu. Sebenarnya sama, cuma dibolak-balik juga bisa. Nah ini kan kakek ini cucunya siapa aja. Kan ada dua nih, aku sama adik. Nah berarti ini benar. Kemudian kakekku tadi udah belum ya? Oh belum. Kita
ke saudara laki-laki dulu aja, yang kakekku nanti karena sama aja ya kayaknya. Siapa saudara laki-laki dari Bude? Nah, untuk yang ini sebenarnya juga sama. Siapa saudara laki-laki dari Bude? Saudara laki-laki dari Bude itu kan ada ayah sama om. Berarti nanti di sini munculnya ayah atau om terus keluar dari perulangan. Untuk yang perempuan itu juga sama saudara laki-laki X, saudara perempuan X, koma di sini nanti ayah. Berarti kan nanti siapa saudara laki-lakinya ayah? Siapa saudara perempuannya ayah? Berarti nanti di sini keluarnya adalah bude kayak gitu. Untuk mertua nih, mertua itu setauku tuh apa ya? Jadi itu kan bundaku nih. Jadi gini, mertua itu orang tua dari pasangan gitu loh, orang tua dari ayah. Berarti kalau misal mertuanya bundaku, kalau aku nggak salah inget ya, itu berarti harusnya Eyangkung sama Eyang Uti. Atau mertua dari ayah itu tuh kakek sama nenek. Nah, untuk pembuktian kita nyoba langsung aja ngoding di sini. Siapa mertua dari ayah? Nah, bener nih. Jadinya mertua dari ayah di sini adalah kakek sama nenek. Harusnya kakek sama nenek ya. Oh, benar berarti. Untuk yang mertua ini saya nggak pakai jenis kelamin. Kalau yang tadi kan, kalau yang apa ya bagian saudara itu kan saudara laki-lakinya siapa. Kalau yang mertua sebenarnya bisa dibuat mertua laki-lakinya siapa, mertua perempuannya siapa kayak gitu. Cuman untuk mempersingkat waktu aku nggak pakai itu. Kemudian mertua udah, ini bagian om. Jadi om itu kalau nggak salah kayak gini, om, ini kurung buka, kemudian kalau kalau semisal ngikut ini ya, kalau ngikut yang ini kita tulis aja om, koma aku, kalau nggak salah nanti keluarnya true or false. Ini nyoba dulu nih. Nah, berarti true. Berarti om ini apakah omnya dari aku? Kan om ya emang om saya gitu kan, berarti true gitu. Kalau semisal kita kayak gini, terus ini X, koma aku, om, ya sama aja sebenarnya. Yang cara ini bisa, cara ini juga bisa gitu loh. Jadinya kalian pakai cara yang belibet X ya gini boleh, pakai cara yang langsungan gini juga nggak apa-apa. Cuman resikonya kalau ini tuh cuman bisa satu deret gitu. Kalau yang ini terutama yang ada apa ya aturan jenis kelaminnya itu bisa keseluruhan. Jadinya cukup bikin satu aja kasih jenis kelamin laki-laki atau perempuan X gitu kan. Ya kalian bisa nyoba yang lain-lain juga kayak semisal ayahnya om siapa, ayahnya bunda siapa gitu. Kalau ini kan nggak bisa sefleksibel yang tadi kayak gitu. Untuk yang om sendiri, bedanya yang ini sama yang ini yaitu kalau semisal yang ini kan kita cuma pembuktian ya, apakah om ini omku gitu kan. Kalau semisal iya, berarti kan true, om merupakan om dari saya. Nah, untuk yang bagian bawah ini, aku ini omnya tuh siapa gitu loh. X itu tuh kategorinya siapa kayak gitu. Tanda X itu tanda tanya. Nah, omku tuh siapa sih? Om. Kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misal ada yang salah. Dan untuk yang kakek sama nenek ini kayaknya sama aja sih. Ini nggak tahu bisa apa enggak nih. Bentar. Ini mau nyoba. Berarti kakek coba. Ntar aku. Oh false berarti gini. Nah, gini. Jadinya kakek ini dia tuh kakeknya siapa gitu loh. Ini sama aja sama yang tadi sih. Kalau ini salah, mohon maaf. Ini kayak gini sama aja sama yang lainnya. Kakek ini, kakek yang ini kan, bukan yang ini. Kakek ini itu tuh kakeknya siapa? Kan ini kakek saya sama adik saya. Berarti yang keluar di prolog sini aku dan adikku kayak gitu. Untuk yang nenek tuh sebenarnya juga sama sih sebenarnya. Untuk yang nenek semisal X, Eyang Uti, bisa nggak ya? Eyang Uti. Ah, bisa.
Berarti Eyang Uti ini neneknya siapa sih? Kan Eyang Uti ini nenekku dan nenek dari adikku. Wah, kepencet lagi. Maaf, maaf. Nah, nih. Eyang Uti merupakan nenek dari aku dan adikku. Kemudian titik untuk keluar dari program gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini mohon maaf kalau semisal nggak bisa on cam. Bukan berarti saya tidak mau on cam. Saya cuman apa ya, kalau on cam ini kalau saya taruh di bagian kiri juga salah karena kena kekodingan kan. Jadi ini nanti ketutupan. Kalau semisal saya taruh di sini juga silsilahnya nggak kelihatan. Kalau saya taruh di bawah juga apa ya? Ini nggak bisa apa ya? Kelihatan sempit banget gitu loh, nggak ada dilihat. Oke, kurang lebihnya segitu. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu di video berikutnya. Dadah.